kita hari ini kedatangan seorang dokter. Dokter. Iya, jadi beliau ini adalah seorang dokter kulit. Yap. Dari sebuah klinik yang ada di Kota Sebuah Makassar. klinik. Oke, ini dia Pak Dokter. Halo, silakan perkenalkan diri. Oke, silakan Pak Dok. Perkenalkan, saya Dokter Dedi. Lengkapnya Dokter Dedianto Hidayat SPKK. Saya seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Kebetulan saya bekerja di salah satu klinik di Kota Mataram, yaitu Vivaldi Skin Clinic. Bekerja dan sekaligus founder sih sebenarnya. Kita bergaul sama founder. Iya, dan kita beruntung banget hari ini Pak Dokter bisa menyempatkan diri untuk hadir di studio kita. Yap, thank you. Karena hari Pak ini Dokter. kita akan ngebahas tentang sebuah penyakit kulit yang ternyata aku juga mengalami ini. Iya, benar sekali. Jadi penyakit kulit. Ada banyak penyakit kulit. Banyak penyakit Ada kulit. banyak penyakit kulit. Panu. Banyak banget. Iya kan? Biasanya kalau dengar penyakit kulit tuh kayak yang Iyo, kulit panu, jamur, Iya. kulit kurap ya kan. Terus apa lagi tuh? Eksim. Eksim. Iya, betul. eksim. Ada kusta ya? Ada kusta, betul. Kusta ada. Oh, kusta Akhirnya ada yang beda tahu ya? juga kusta. Kusta ada. Dan saya kenal Kusta. kusta ini sejak saya usia ini 9 tahun kalau nggak salah. Apakah ada penderitanya? Kusta, bukan. Penderita. Jadi gini dok, dulu begini dok. Ada satu puskesmas di kampung aku dok, itu masang poster orang iya. pakai sarung, pakai sarung terus gambar gambar kurap tuh gede banget cuy. Dan dia timbul, paham gak sih? Oh my God. Dan terus itu jangan malu terhadap kusta. Iya. Minta obat segera ke puskesmas terdekat. Betul. Oh iya. Dari situ aku tuh parno banget dok sama yang namanya penyakit itu. Dan yang terakhir yang sekarang lagi banyak ya kalau nggak salah dok ya, yang sedang saya alami sekarang. Iya. Jadi namanya psoriasis. Psoriasis ya. Jadi psoriasis itu Psoriasis. ternyata setelah saya baca-baca ternyata memang efek dari autoimun ya. Iya, betul. Betul ya dok ya. Betul. Iya. Nah ini pertanyaan nih, autoimun itu apa sebenarnya? Sebenarnya gini, banyak orang-orang yang nggak paham apa itu autoimun sehingga mungkin apakah autoimun bisa menyebabkan penyakit seperti yang kamu derita? Gitu nggak dok? Iya, betul. Kita akan dengarkan, kita akan ngobrol selama beberapa waktu ke depan. Berapa lama durasi kita? Sejam 2 jam. Dokter buatnya berapa lama? Ya, Oke. Sekuatnya. Sekuatnya. Oke dok. Yang jelas butuh sampai penjelasan. kalian mendapatkan informasi yang akurat. Benar sekali. Langsung dari dokternya kita akan ngebahas tentang psoriasis. Psoriasis. Spesial soal psoriasis. Iya. Terus autoimun dok. Apa Oke, itu autoimun ya. Jadi saya jelasin dulu pertama kali mengenai psoriasis. Ya, jadi psoriasis ini yang pertama adalah merupakan salah satu kelainan kulit ya atau penyakit kulit yang kronis. Wow. Ya, jadi kronis itu artinya sekalinya kena tuh panjang Benar. ceritanya. Atau kalau kita mungkin secara awam pernah dengar kan namanya orang kena kencing manis kan? Iya. Nah, Iya. kencing manis itu kronis. Ya, psoriasis ini ya sama kayak kencing manis gitu. Jadi dia sama-sama kronisnya, tapi jelas pengobatannya berbeda ya. Nah, kemudian psoriasis ini memang salah satu penyebabnya itu adalah autoimun. Ya, jadi autoimun sama yang kedua itu adalah genetik. Genetik. Oh, genetik keturunan ya? Iya, keturunan. Jadi dua hal ini berdasarkan penelitian yang sampai sekarang ada, itu kedua hal ini sangat-sangat berpengaruh terhadap terjadinya psoriasis. Nah, autoimun itu gampangnya begini. Jadi kalau kita kena psoriasis itu gejalanya adalah kulit kita, tubuh kita itu alergi. Alergi itu kan ibaratnya gini. Gue gak seneng sama lu, gue ngeliat muka lu aja udah enak. Pokoknya kalau udah bentukannya Gue gitu. Mas Reza, kalau ngeliat Mas Reza, udah deh nggak demen kayak gitu. Iya, Pokoknya iya, mau yang berkaitan sama Mas Reza, pokoknya gue nggak demen. Nggak demen ya? Gitu. Itu yang Antipati namanya antipati gitu. Iya. Nah, itulah yang terjadi pada kulit kita. Jadi pada tubuh kita terhadap kulit kita sendiri. Nah, jadi dia menganggap bahwa kulit kita sendiri itu merupakan suatu musuh, sesuatu yang kita
sebel sama dia, benci sama dia. Oleh tubuh kita sendiri. Oleh tubuh kita sendiri. Nah, tapi dengan gejalanya kalau psoriasis ini yang utama adalah dia kulitnya menjadi merah dan bersisik. Bersisik. Jadi kayak gitu, Zat. Ya, jadi merah, bersisiknya itu bisa tebel. Kenapa? Jadi ngelupas gitu ngelupas. Jadi kulitnya kayak peeling gitu loh, kayak jadi ngelupas terus. Itu karena pergantian kulitnya itu cepat banget. Nah, logika wajarnya orang normal ya, orang normal atau orang yang kulitnya normal itu 28 hari sekali kulitnya akan peel off, akan berganti. Nah, biasanya kelihatan kalau kita lagi mandi itu ada daki ya, daki. Nah, terus kan sisiknya halus-halus tuh. Benar. Nah itu normal. Nah, kalau orang psoriasis itu tuh saking cepetnya itu tuh dia langsung sampai kayak sisik sisik ikan tebel-tebel deh. Ya, jadi karena namanya kan psoriasis ya. Psora, berasal dari kata psora. Psora itu tebel, kulitnya tebel. Jadi sisiknya tebal. Sisiknya tebal benar. Ya, sisiknya tebal dan itu mulai dari kulit kepala, belakang telinga, siku dan terutama memang siku, lutut sama pergelangan tangan bahkan sampai kuku. Kenapa? Dan punggung biasanya. Itu kenapa? Itu biasanya karena daerah-daerah tersebut biasanya kita kan kalau duduk pasti begini kan, ya kan. Terus kalau misalnya kita lagi mikir garuk-garuk kan, jadi daerah-daerah yang gampang terjangkau oleh tangan kita atau gampang kena trauma. Nah, karena gejala yang paling sering dari si psoriasisnya adalah gatal. Gitu. Wah, berarti aku anak psoriasis dong. Kalau perempuan. Kalau itu beda. Dok, bicara soal psoriasis ya dan autoimun. Ini autoimun ini menghasilkan produk yang bernama psoriasis only atau ada lagi produk-produk turunannya penyakit nih produk gitu loh. Maksudnya penyakitnya. Penyakit dalam hal ini kita penyakit kulit ya. Iya benar. Nah, jadi yang penyakit kulit yang disebabkan oleh autoimun itu sebenarnya nggak cuma psoriasis. Nah, ya. Kalau psoriasis ini dia penyakit autoimun yang kita bicara mudahnya ya, karena audiens kita pasti banyak kan kalangan awam ya. Jadi psoriasis itu gejalanya merah bersisik. Nah, jadi kalau yang lainnya ada yang berlepuh. Berlepuh itu kayak timbul gelembung-gelembung. Yang berisi air gitu. Yang berisi air ya, terus pecah, terus akhirnya meleleh kan ya. Nah, gitu. Itu kita kenal dengan namanya pemphigus. Sama-sama P depannya. Pemphigus. Nah, itu salah satu autoimun lagi. Dan itu golongannya tersendiri, tapi bentuknya gelembung-gelembung. Dan itu nular nggak, Dok? Enggak ya, tetap enggak nular. Ya, apakah semua penyakit autoimun yang spesial untuk kulit ini menyebar atau kayak dikatakan aja orang lain bisa disebarkan kayak nular gitu. Menular. Nah, yang perlu ditekankan sekali lagi penyakit autoimun dalam hal ini psoriasis tidak menular. Berarti aman. Tidak menular. Tapi biasanya ada dok orang-orang yang hidupnya higienis banget nih, kemana pakai tisu, bawa semprotan gitu kan. Motherfucker, ngapain? Jadi kayak ketika ada orang seperti Aji yang mengalami autoimun seperti psoriasis, itu kayak dihindari. Muncullah akhirnya impact psikologis yang mereka rasakan. Seperti minder, dijauhi, merasa nggak worth it, paham nggak sih? Itu jadi ada treatmentnya nggak? Jadi gini, sebelum ke situ saya jelasin dulu jadi psoriasis ini sebenarnya kan gejala utamanya kan merah, bersisik dan gatal. Tiga gejala utama itu. Nah, namun demikian penyakit yang namanya merah dan bersisik ini kalau di kulit itu banyak. Banyak banget ya. Panu juga kadang-kadang. Iya kan, panu kan kadang-kadang juga merah dan bersisik. Nah, terus gimana bedainnya? Terus udah gitu jangan lagi yang tadi disebutin kusta. Jadi kita bilangnya psoriasis ini adalah penyakit the great imitator. Jadi dia bisa menyerupai beberapa penyakit kulit yang lainnya. Jadi bisa liar lah kita. Ini menular apa enggak? Ini kita bingung kan? Nah, biasanya kalau yang kayak kusta, ya kalau kusta itu udah jelas banget biasanya. Makanya saya sebenarnya sebagai dokter kulit itu paling senang sebenarnya pasien itu ngeluhnya gatal aja deh.
Kan gitu. aja deh. Kelar perkara ya. Iya, ini kalau udah gatel itu Aman. setidaknya udah ada bayangannya gitu. Yeah. Oh, oke, penyakitnya Diagnosanya udah ini gitu ya. Diagnosanya udah muncul gitu. Tapi kalau udah mati rasa Nggak gatel ya. nggak gatel. Waduh. Ini kemungkinan besar adalah kusta. Kusta. Dan gambaran penyakitnya saya sering banget nemuin, dan jangan heran kayak di Lombok, Sumbawa itu masih ada loh. Saya menemukan kasus baru kusta. Padahal Indonesia katanya sudah Bebas kusta. kusta. Ya itu lama banget loh. 2000 berapa ya? Aku merinding. Nah itu masih ada sampai sekarang, dan kantong-kantongnya juga masih ada. Gitu. Waduh. Nah, jadi kita biasanya memudahkan itu bahwa kusta itu ya biasanya dia bercaknya merah. Kronis juga iya, kadang-kadang udah datang ke tempat saya itu bisa 1 tahun dia, atau kalau yang pas saya ditugas di rumah sakit juga udah 1 tahun nih dok, merahnya nggak hilang-hilang. Oh yang udah parah. Terus udah gitu pas saya melakukan pemeriksaan, nggak ada rasanya. Jadi pertama saya tanya keluhannya apa? Ya pokoknya bercak merah aja. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Kayak kapalan gitu ya. Kapalan, kayak kebas. Kebas. Kebal gitu. Wah, jangan-jangan ini kusta. Gitu. Nah itu kalau itu ya itu jelas mulai. Jadi dok dulu saya pernah lihat gambaran secara langsung untuk kusta dok ya. Kemarin kan Aji pertama kali tahu Aji itu kena psoriasis itu, aku ngeliat dia nggak besar-besar ininya. Iya. Jadi bercaknya. kayak ini sih awalnya kayak titik, terus kayak koin. Iya. Gerombolan gitu. Kayak koin. Jadi kayak uang logam. Iya. Jadi awalnya dia titik terus membesar terus di atasnya ada sisiknya. Jadi kayak ngelupas terus kalau digaruk Enak. makin jadi itu. Tapi dia Ketika lu ketika garuk semakin enak kan? Semakin enak. Tapi keluar air enggak? Enggak. Dia nggak jadi lembab ya? Enggak ada, justru malah luka. Jadi luka. Itu iya. atasnya. Nah, kusta itu dok, aku pernah lihat tuh dia besar-besar begini kalau saya dok. Serius? Iya. Iya, dia besarnya kayak begini dan dia ada di belakang biasanya. Nah itu yang kadang-kadang mirip sama psoriasis juga begitu. Ada saya nemuin pasien. Aku sempat ke dokter pertama kali kan nggak gatal tuh, dokter kaget nggak? Jangan kaget lagi. Kan katanya waktu itu gimana gatal? Kan waktu itu emang nggak gatal. Iya. Enggak sih, gini-gini doang. Jangan kaget lagi. Jadi gini, waktu dirimu datang pertama kali itu, oke, aku sudah bisa mendiagnosis, ini kemungkinan besar kusta. Kemungkinan besar psoriasis. Karena gambarannya berbeda. Ya, karena sering ngelihat, ya jadi matanya udah terbiasa ya untuk melihat. Oh iya. Terus aku memeriksa di bagian-bagian tertentu, biasanya tuh di siku ya, terus di bagian-bagian khas, biasanya kalau orang kusta kan jarang ketombean ya. Iya. Ini kan ketombeannya tuh parah banget. Parah banget, terus sampai berkerak-kerak begitu kan. Berkeraknya. Nah, itu tuh biasanya salah satu gejala yang khas dari psoriasis. Tinggal tambah telur doang. Iya, telur. Jadi dulu tuh itu enaknya dimakan ya, ini kayak campulin gitu ya. Kalau ini aku sempat sampai mikir lo mau ngumpulin keraknya sampai 1 toples gitu. Terus sebutin meseseres gitu ya. Soalnya awalnya kan gatal banget nih, sebelum ke badan kan di kepala. Terus gue ikutan gatal ya anjir. Nah terus kan akhirnya kan penasaran kan, akhirnya pergi botakin. Oh iya. Pas dibotakin merah aku semua. kirim fotonya ke istriku, kirim ke ibuku, terus semua langsung panik. Soalnya kan kayak numpuk gitu. Iya, numpuk terus merah terus gitu. Jadi parah. Udah kayak bukit baru jadi gitu ya. Iya, kayak abis gimana ya, abis kuit kebakaran gitu loh. Iya. Kayak gitu. Dan aku sampai hari itu belum tahu kalau akan ada di badan gitu, karena belum ada kan. Jadi muncul titik-titik, pikir ini gigit nyamuk. Bukan, yang cacar. Oh iya. Iya. Kan cacar kan katanya sekali seumur hidup kan. Betul. Aku kan dulu udah cacar ya waktu kecil gitu. Ini apa? Jangan salah. Kalau cacar air itu penelitian terbaru bisa ya. Berulang kali bisa. Oh iya. Info karena, baru nih. Kan virus ya, namanya virus kan, itu penyebabnya virus ya. Oh. Virus varicella zoster. Virus itu kan punya salah satu yang kita bilang kemampuan mutasinya kencang. Gitu. Jadi kan lanjut ya, habis titik-titik terus kan tiba-tiba titiknya tuh membesar
satu titik besar ketemu jadinya titik Iya, itu. betul. Aduh, itu udah Membentuk pulau-pulau di Dia bersatu ya. Itu kebayang yang sebenarnya badannya nggak sakit sebenarnya. Iya. Cuman karena kita kan kepikiran terus Iya. down kan. Down, betul. Jadi sakit jadinya. Jadi Tambah sakit. lagi kan aku waktu itu kan, nah ini penting banget nih Dok. Jadi ternyata di tempat kita ini sebenarnya belum banyak yang tahu. Jadi Iya. begitu aku ke dokter lain, beberapa dokter kan, aku dikirain ini korengan. Iya, jadi aku datang, oh iya ini banyak ini lagi musim katanya. Lagi musim ini. Langsung down lah kau ya. Aku langsung, setahu aku Dok, Aji ini orangnya higienis banget. nah itu dia. Iya. Higienis bersih. Iya masalahnya. Oh dia tiba-tiba korengan. Kan bingung Langsung juga mikir, gitu loh. nah, bener, jadi aku mikir ini salahnya di mana ya? Udah jaga kesehatan banget gitu kan. Iya. Nah terus kesana, iya lagi banyak nih lagi musim. Aku kan udah baca-baca kan, walaupun masih nggak yakin ini psoriasis atau apa kan, tapi udah baca minimal nyari opsi dulu sebelum ketemu dokter kan. Terus ini lagi musim nih, lagi rame di sini. Dikasihlah obat alergi, dikasihlah obat anti gatal, Salep, antibiotik, kalpanak. jamur ya kayak gitu-gitu. Karena memang sering banget dikelirukan dengan jamur, karena Iya. mirip gambarannya ya merah-merah mirip. bersisik gitu. Iya. Cuman bedanya yang kayak Mas Aji bilang gitu ya, bahwa keluhan pertamanya tuh biasanya awalnya di kepala. Iya, di Kulit kepala. kepalanya berketombe, dan berketombenya itu mending kayak ketombe yang kayak di iklan-iklan yang ini tuh bener-bener kayak sisik ikan gede-gede gitu kan. Iya benar sekali. Jadi awal-awal aku mikir gini, jadi bener ya di iklan itu ada sampo merek lain gitu. jadi aku tokoh yang itu. Berarti Serius. Berarti apa yang harus dilakukan untuk terhindar dari seperti ini Dok kira-kira? Karena ini kulit yang diserang ini rentan banget kan, karena kita beraktivitas di luaran yang langsung kulit kita yang mirip tambah Iya, Iya, betul. Jadi kan karena kulit manusia sebenarnya kan kulit itu dibilang penting nggak penting ya, karena itu yang akan pertama itu yang melindungi tubuh kita ya. Terus yang kedua dia akan penampilan ya. Iya, grooming ya. Iya. Grooming, dua hal itulah yang Itu. utama gitu. Pandangan pertama Pandangan pertama kita pasti ngeliat kulit dulu. Nggak Iya, mungkin kan iya. kita ngeliat isi hati. Itu Klise salah satu banget hal yang sih. tergoblok yang pernah saya dengar. Ngeliat isi hati, isi pikiran. Aku nggak ada si hati kamu. bedah. Siram kon. Jadi oleh karena itu biasanya memang kalau psoriasis ini sebenarnya kalau bisa dibilang nggak bisa dicegah ya, karena kan kita nggak tahu dia autoimun sifatnya, Iya. salah satu penyakit alergi ya. Jadi ya kalau pas ketemu pencetusnya ya keluar dia gitu loh. Memang ada beberapa studi atau penelitian secara genetik. Jadi karena ada unsur genetiknya, biasanya kayak misalnya di praktek saya suka nanya, Mas Haji, gimana bapak ibunya ada nggak yang punya keluhan seperti ini gitu ya, atau ada saudara kandung ya. Sekali lagi saudara kandung, jangan saudara besar Kakak kamu gede gitu ya, kamu gede ya nggak dimasuk hitungan gitu. Nah ini yang saudara kandung atau saudara orang tua kandung ya. Nah itu mesti ditelaah lebih lanjut, ada nggak keluhan yang sama gitu. Kalau ada ya kemungkinan besar dia diturunkan Genetik, karena memang ada secara genetik. Ya, karena yang dari kecil ada ya yang kena. Ada yang dari kecil. Jadi penyakit ini mulai dari usia bayi, saya pernah nemuin. Itu yang kasihan banget. Dari bayi sampai usia kalau di lansia di ukurannya, dan biasanya paling sering itu memang di usia-usia produktif kita bilangnya, di usia 20 sampai 35 40 itu biasanya di situ mulai dia muncul pertama kalinya gitu. Jadi dan kalau udah usia segitu kan agak susah kita nge-track ke belakangnya. Benar-benar. Iya kan? Kita mau flashback untuk cari informasi. Cari informasinya lebih susah. susah karena kan sudah mix up ya di situ. Nah, kalau udah kena, penanganannya atau pencegahannya supaya dia nggak, intinya gini, psoriasis itu kan ada 3 derajatnya, yang ringan, sedang, sama berat. Kita harus berusaha mengusahakan dia sedapat mungkin di ringan saja. Jangan sampai dia menjadi sedang, apalagi dia menjadi berat. Iya. Itu yang penting. Terus kemudian kalau bisa yang ringan ini secepat-cepatnya
sedapat-dapatnya dimasukkan ke fase remisi namanya. Fase remisi itu remisi fase itu. di mana yang kalau saya bilang itulah yang dinamakan sembuh. Iya, Dalam tanda kutip sembuhnya, ya. sembuh versinya ini Sembuh gitu. versinya psoriasis Psoriasis, itu ya fase remisi namanya. Jadi dia akan hilang, tapi apakah penyakit itu benar-benar hilang dalam tubuhnya? Tidak. Jadi dia akan ketemu pencetusnya yang cocok, yang pas, yang klik, Iya. keluar lagi. Trigger lagi. Triggernya. Berarti dia bisa hilang dari kulit, cuma sembuh atau tidak itu kita belum tahu pasti berarti. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa Sembuh tuh nggak bisa. Sembuh nggak Tetap bisa. tetap akan Tetap ada ada. gitu. Tetap akan ada. Berarti secara otomatis ini menuntut kepada penderitanya itu untuk pola hidup sehatnya harus teratur. Betul. Iya. Baik, apa yang paling berat men-trigger penyakit ini ketika dia muncul? Nah, kita bicara faktor pencetus berarti Iya, ya. iya. Apa yang men-trigger si psoriasis ini? Nah, itu yang benar-benar harus dikenali dan jujur aja. Itu yang paling susah. Ya, jadi pendekatannya kalau untuk terapi psoriasis saya lebih kepada kalau obat ya itu sudah ada ya. Obatnya mau dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu ada available. Tapi ada satu sisi yang paling penting bahwa keseharian si pasiennya atau penderitanya ini. Untuk faktor pencetusnya yang pertama sering tuh merokok. Tuh, Dia nggak merokok. Oke. Ya. Merokok itu aktif maupun pasif loh. Si anjing tidak ngerokok. Oke, itu pertama. Iya, merokok itu Pasif. baik aktif maupun Iya, pasif. oke. Itu benar-benar jadi penelitiannya itu udah tegak banget. Jadi Iya, mereka iya, tuh iya. udah kayak sahabatan lah. Oke, Jadi iya. kalau kamu merokok baik aktif maupun pasif, kemungkinan kamu untuk kambuh, Iya. bertambah berat itu dengan adanya psoriasis akan makin bertambah. Iya, iya, iya. Kedua, alkohol. Dia tidak minum. Pencetus. Iya makanya. Iya. Jadi aman iya. ya, aman. Bener. Aman, Iya aman, aman makanya. aman. Maksudku gini loh dok. Maksudku gini loh. Ya. Artinya kan dari semua apa yang tadi dokter saya yang bersama dua itu. Baru kan, dua nih. Dia tidak ngelakuin itu semua Oke. gitu. So what the hell itu muncul kan gitu. Iya. Terus dok aja dok. Nomor tiga ini begadang. Begadang, kau suka begadang anjing. Ya benar ya suka begadang. Begadang. Kenapa sih begadang? Ini kaitannya sama yang namanya depannya S, belakangnya S. Susah. Stres. Oh, Ini susah bukan kau bukan Kak. Belakangnya S, depannya S, belakangnya H. Ini gitu. mengingatkan saya dok lagi susah. Pas sadar nih keluar nih susah lagi susah memang belakang nih dok. Oh stres berarti ya? Ya, stres. stres. Ya, jadi stres. Ini muka-muka begadang semua soalnya. Ya, kenapa bertanya, dok apa hubungannya begadang sama stres? Stres mah stres aja gitu kan. Iya, Stres itu kan iya. saya banyak pikiran gitu. Orang kenalnya stres tuh begitu. Banyak gitu. pikiran. Enggak. Jadi gini, stres itu kan ada dua. Hmm. Stres fisik badan sama Iya. stres psikis atau yang kejiwaan. Iya. Nah, kita itu secara normal ya, tubuh kita itu dibagi menjadi dua fase, ya. Secara hormonal itu ada dua fase, yaitu fase pagi sama fase malam. Dimana kalau fase pagi itu yang jadi kita itu alert, jadi kita aware. Oh kita bangun nih, jadi itu yang mungkin istilah awam itu jam biologis ya. Jam biologis. Nah, Ya. ya kalau orang pagi bangunnya itu ya jam tidurnya ya antara jam 4 sampai jam 9 jam 10 malam. Itu ada yang namanya hormon alert ya, itu jadi hormon yang membuat kita waspada. Ya, jadi biasanya itu hormon-hormon golongan steroid. Nah, itu tuh kita membuat waspada, jadi kita seger, Segar, ya. seger, kita beraktivitas, Hormon kerja gitu hormon ya. kerja gitu. Nah, ada yang namanya kalau jam 10 ke atas itu ada yang namanya hormon melatonin atau hormon yang memang membuat kita tidur, membuat kita istirahat. Nah, atau jam biologis kita memang sudah mengatur bahwa di antara jam 10 sampai jam 4 pagi itu seharusnya kita istirahat. Nah, kalau orang bergadang itu kan artinya ada sesuatu yang lebih kan, yang istilahnya dikasih ekstra, Over. Iya. disuruh lembur, disuruh lembur Iya, tubuhnya. benar. Padahal mestinya enggak, dia di jam segitu seharusnya tubuh itu tidur, sedangkan dia tidak. Jadi kerja paksa gitu. Iya, dikerjain paksa, diambil lemburnya. Loh dok, kan saya bisa nyaur, maksudnya tidurnya jam 2, bangunnya jam 1 siang gitu. Iya. Ganti gitu. Dirapel, di switch gitu. Tunggu dulu.
itu berarti mengubah jam biologis. Malah salah banget. Jadi itu kayak dibalik kan, malam jadi siang, siang jadi malam. Iya. Nah itu yang menyebabkan tubuh itu secara alami menimbulkan stres tersendiri. Jadi kayak dibalik gitu loh. Hormon yang seharusnya siang jadi malam, malam jadi siang itu akan terbalik. Tubuh itu akan mengalami kekacauan sendiri. Jadi tubuh itu sudah sebenarnya kita dikaruniai Tuhan tuh pokoknya kamu jam segini sampai jam segini tidur. Diteratur gitu loh. Nah begitu ada sesuatu yang diserap, ada yang mengganggu, itu membalik, itu tubuh akan mengeluarkan sinyal-sinyal yang menyebabkan stres secara fisik. Oh gitu ya. Walaupun lagi nggak banyak pikiran gitu. Nggak banyak pikiran, nggak ada apa-apa, happy aja, enjoy aja. Tapi itu ternyata secara, dan itu kan namanya begadang itu kan habit ya. Nah nggak mungkin. Oke lah kalau sehari dua, kalau saya dulu begadang zamannya kuliah dulu tuh, besoknya memang berasanya nggak enak gitu, biasanya kayak melayang gitu. Tapi kan ada yang itu aja baru 1 hari, tapi yang akut kasarannya. Gimana yang kronis? Iya. Saya merasakan loh dok, salah satu orang yang sangat gemar dan bahkan saya cinta begadang. Karena jujur ya, itu sudah menjadi nama Reza, hobi begadang, itu maksudnya. Begadang is my middle name. Jadi dulu di Bali masa-masa kuliah. Jadi di Bali itu ada pola hidup yang berbeda di masyarakatnya. Kenapa? Karena saat itu circle-nya 24 jam. Iya. Nah, kan? Betul. Nggak tidur ya dunianya. Alfa dulu nggak terlalu banyak kayak dulu ya. Tahun-tahun 2010. Circle K lah dulu. Bali. Circle K. Nah kontrakan saya itu dok, sebelahnya itu Circle K. Iya kan? Wifi gratis Circle K, ingat nggak? Kalau tahu ya. Iya kan? Bawa bantal ke depan. Ya ampun. Serius itu berlima, berenam tiduran tuh janggal punggung begini cuy. Download film, ya kan? Download game, serius. Dan itu berlaku sampai 4 tahun, 5 tahun. Bayang nggak sih sampai pulang ke sini? Dan jadi apakah karena lingkungan itu ngaruh? Apakah karena lingkungan itu seperti itu juga membuat kita juga begadang? Itu saya akui dong, memang itu real yang terjadi. Nah, saya mencoba bangkit dari situ sampai saya terkena asam lambung, dan saya mengidap pikun. Serius, ini real. Saya menderita pikun karena sering begadang. Serius ini saya tidak sadar. Banyak banget ya. Saya bahkan lupa kapan terakhir saya makan. Astaga. Serius. Terus saya bahkan lupa saya kemana kemarin. Saya beli apa tadi pagi, saking jadi kayak daya ingat saya tuh benar-benar drastis berkurang karena berkurang. Serius, saya rasakan itu, benar-benar saya rasakan. Contoh kecil aja nih. Istri bilang, jangan lupa kesini ya. Dalam pikiran tuh kesini ntar. Udah mau berangkat, anjing kemana ya? Lupa. Sampai begitu, dan itu terjadi bukan seminggu sekali, tapi setiap hari kayak begitu. Jadi aku tuh harus kayak punya catatan pribadi sekarang. Betul. Begitu loh dok. Berarti bener ya begadang tuh merusak. Bener banget. Banyak banget implikasinya. Berarti yang terjadi sama aku tuh jam biologis tubuhku berkurang dong. Iya, jam biologisnya jadi kacau. Dan itu yang akan menimbulkan stres fisik. Nah, kalau udah stres sesuai fitrahnya. Iya, tidak sesuai fitrahnya, betul. Dan kalau stres fisik ini kita udah langsung bicara banyak dampaknya. Apalagi 5 tahun misalnya. Itu dampaknya banyak. Yang kita kan kalau di bidang saya di kulit itu yang paling sering itu adalah aging proses atau proses penuaan. Nah, proses penuaan itu kan nggak cuman kulit aja loh. Iya. Suka lupa pikun itu kan sebenarnya penuaan itu sah. Itu kan penuaan. Jadi penuaan itu terjadi degradasi hampir di seluruh sistem tubuh kita. Gitu, termasuk nanti kalau apalagi kan kita balik lagi ke psoriasis, ya itu memang sangat-sangat mempengaruhi stres itu. Stres fisik tambah, apalagi adanya yang dibilang tadi stigma ya. Stigma. Merah. Belum lagi kan pasti kayak Mas Aji nggak pede modelnya, mungkin kayak pakai apalagi kalau ada lesi, ada kelainannya tulangnya di tangan atau di seputaran yang udah yang terlihat gitu. Terlihat atau terekspos gitu. Jadi nggak bebas mau pakai baju lengan pendek atau mau pakai baju kutungan gitu. Jadi harus tertutup gitu. Kalau di kolam nanti mandi pakai koloran, anjing orang kenapa tuh? Iya, Itu kolam langsung di lockdown.
Nah, itu stigma. Nah, itu kan terjadi stres juga di situ. Iya. Stres psikis ya di situ. Psikis, ya benar. Itu jadi kayak apa ya? Kayak lingkaran setan. Iya, benar, karena psoriasisnya. psoriasis kan nggak boleh stres. Nggak boleh stres. Tapi psoriasisnya bikin kita stres. Nah, Anjir, kayak salah ya, dilema banget. Salah. Dilema banget ya. Itu dilema. Wow. Dan itu memang kadang-kadang untungnya sih sampai sejauh ini belum ada pasienku yang psoriasis itu yang aku rujuk ke dokter psikiater untuk menangani. Udah ada? Belum. Oh, belum ada. Untungnya belum ada, Pak. Masih bisa dihandle untuk ini Iya. ya. Karena memang udah ada penelitiannya memang sangat-sangat mengganggu dari kualitas hidup atau quality of life. Wow, bener Dan sih. banyak bener. loh pasien psoriasis itu ternyata banyak banget. Di Lombok pun banyak. Banyak ternyata. Banyak banget di rumah sakit terutama saya banyak menyupain. Dan range-nya nggak mesti dari yang apa namanya tuh, Usia maksudnya. usianya ya, dari segala kalangan juga bisa. Wow. Gitu. Jadi ya bisa dibilang banyak banget sih psoriasis itu. Saya sempat bikin penelitian kecilnya sih mengenai psoriasis ini, cuma belum publis aja. Asik, ditunggu publis dok. Jadi ya, ini kan waktu kena ini dan tahu psoriasis itu emang nyerang psikis banget. Karena apa? Karena kita kan orangnya aktif ya kayak gini kan, bikin bikin konten, terus tiba-tiba gimana hidup saya ke depan kayak gitu loh. Iya, betul. Terus kan tambah tahu lagi ini nggak bisa sembuh kan. Wow. Iya, rewel banget. Mana waktu itu kan kayak makanan segala macam kan masih bebas-bebas aja gitu. Itu kan ini ngelupas. Nah, jadi enaknya berobat di Pak Dokter ini, jadi selain kita berobat ini juga dikasih masukan gitu loh, gimana menghadapi stigma kayak gitu-gitu. Makanya aku sampai bikin konten, bikin apa, menjelaskan itu sebenarnya ya buat ini kayak memperbaiki psikis gitu, maksudnya lebih percaya diri gitu, lebih percaya diri gitu. Jadi kita edukasi orang nih, kalau ini ternyata nggak nular, terus jangan sampai orang-orang kena juga gitu kan, karena ribet banget, asli ribet banget. Ribet kalau kita mau nyuruh orang jangan sampai kena, ya kan? Ini autoimun masalahnya. Iya. Dimana autoimun disebabkan dari kita sendiri, dari pola pikir, pola hidup, pola makan. Pola makan sendiri nggak ngaruh. Nah, kalau mengenai makanan, jadi kalau mengenai makanan itu sebenarnya penelitiannya itu cukup kontroversial ya. Jadi saya sharing di sini bahwa kalau untuk makanan itu sebenarnya tidak ada yang dipantang. Sejauh ini sih tidak ada yang kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak ada sama sekali. Kalau untuk psoriasis itu nggak ada. Cuman yang mesti diperhatikan ya bahwa ada makanan-makanan tertentu. Jadi kan gini, karena psoriasis ini kan peradangan, terjadi peradangan di dalam baik di kulit maupun secara keseluruhan tubuh kita. Jadi penyakit ini bukan cuma perkara penyakit kulit aja, tapi bisa juga sampai ke organ dalam seperti yang contohnya asam urat. Jadi dia bisa menyerang sendi kita, gitu. Jadi sendinya jadi kaku begitu. Dan bisa komplikasinya ya, komplikasinya itu bisa ke jantung, kencing manis, itu bisa darah tinggi. Karena obat-obatan yang dikonsumsi, apalagi kalau yang udah derajatnya berat-berat tuh, derajat berat, makanya kenapa kita nggak boleh sampai kena yang sedang keberatan, jangan deh gitu ya. Ya. Itu karena obat-obatan yang digunakan atau dikonsumsi oleh pasien psoriasis itu nantinya bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi ini gitu loh. Makanya kita usahakan dia jangan sampai ke berat. Kalaupun dia berat ya kita usahakan dia turun ke ringan gitu loh. Itu yang mesti diinikan. Kalau masalah makanan tadi makanannya, oke. Kalau masalah makanannya ya itu kurangin mengurangi ya. Nah, mengurangi itu beda dengan tidak boleh. Tidak boleh. Benar-benar. Jadi mengurangi ya konsumsi makanan-makanan yang mencetuskan peradangan. Contohnya cabai. Yang lebih sering dikonsumsi oleh orang Indonesia. Kol goreng. Orang Indonesia nggak bisa nggak makan. Nasi. Betul sekali. Oh iya. Ya, Sudah aku udah nggak makan nasi putih.
Ya, jadi nasi putih itu sebenarnya bukan tidak boleh sama Iya, sekali, iya, tapi iya, dikurangin boleh. porsinya. Kenapa? Karena itu dia kadar karbohidrat atau kadar gulanya tinggi. Nah, itu bisa menjatuh. Kadang kita tahu ya, gula itu Berarti akan gulanya berarti. gulanya itu yang akan meningkatkan resiko peradangan. Berarti gula pasir juga harus dikurangi. Betul. Jadi gula pasir mungkin diganti dengan Gula gula yang yang lebih lain. sehat. Yang Aku malah iklan. Bayar nggak iklan loh. Ya, jadi seperti itu. Jadi gula. Terus yang gorengan-gorengan. Gorengan. Ya, gorengan itu yang contohnya yang menggunakan minyak kelapa. Oh, iya. Nah, karena kenapa? Karena dia tinggi dengan omega 6. 6. Omega 6. Ya, jadi yang paling bagus itu kan untuk mengontrol baik kolesterol ya, terus untuk baik untuk kulit juga bagus ya. Jadi untuk memperbaiki itu omega 3. Omega 3. Ya. Di minyak apa Minyak nih? yang ada omega Zaitun. 3. Ya. Olive oil ya? Olive oil. Olive oil itu juga banyak bisa untuk ngobatin Iya, aku pakai olive oil. Nah, Berarti kalau kita mau goreng-goreng tempe pakai olive oil boleh ya, Dok ya? boleh tapi mahal. Anjir, sombong banget, goblok. Goreng tempe pakai olive oil. Bang bisa banget. goreng Pakai mahal. goreng baju pakai olive oil asik kayaknya, Dok. Ya, intinya kan kita sehat, Dok. Memang Iya. sehat tuh mahal, cuy. Tapi lebih bagus sih rebus aja sih. Ya, bisa dengan rebus atau dengan jadi pengolahannya. Iya. Ya. Dok, aku tuh akhirnya realize ya, I recall that aku sering nonton Gordon Ramsay, si chef internasional. Iya, ya. betul. Iya, iya. Dia tuh nggak pernah masak pakai Nyebut merek lagi lu. itu langsung olive oil, why should olive oil? Oil, Iya, harus olive oil atau iya. canola oil. Iya, benar. Iya, Aku gitu, pernah jagung, iya. ya. Kita nyebutnya doang tuh ribet apalagi make gitu. Kenapa kita orang Indonesia dimasakan pakai minyak kelapa gitu loh? Padahal omega 6-nya kan nggak bagus buat kesehatan Iya, kita. terutama kalau yang udah diulang, kalau gorengan yang udah diulang-ulang. Iya. Nah, Lalapan apa lagi? Tapi enak. Temenku ada apoteker, dia bilang gini, Mas, itu bahaya serius. Bahaya banget katanya. Mas, kalau goreng satu. Katanya enak banget ya. Kenapa? Semakin diulang-ulang makin enak gitu. enak emang. Emang yang enak-enak itu kadang emang bikin Iya. sakit sih. Nah, jadi terus itu gula ya, terus udah itu yang terlalu asin gitu ya. Iya. Oh, Nah, asin. terlalu asin juga mesti dikurangi. Gitu. Karena terutama kalau misalnya dia lagi terapi lagi minum beberapa obat-obatan tertentu yang dia berinteraksi sama jadi menaikkan tekanan darah. Wow. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Terima kasih.